menjadi hal yang tidak ditakuti oleh mereka untuk tidak menjalankan perintah puasa. Padahal mereka sudah, kalau SMP sudah balik. Syarat puasa kan yang pertama akal sehat, kemudian Islam, yang ketiga adalah balik. Balik ini ada 3 macam. Kalau menurut Imam Syafi'i, balik itu umurnya 15 tahun. 15 tahun atau pubertas kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sedangkan Imam Maliki kalau balik itu umurnya 18 tahun. Kalau Imam Hanafi balik, beliau membagi 2, laki-laki 12 tahun, perempuan 9 tahun. Jadi dari imam-imam tersebut diambil garis lurus atau kesimpulan bahwasanya balik itu ketika pubertas. Kalau anak-anak kita, putra-putri kita sudah pubertas, sudah mimpi basah, sudah datang bulan, berarti kewajiban puasa sudah menjadi kewajiban mereka. Dosa sudah tidak ditanggung oleh orang tua, sudah menjadi mereka. Nah, ini monggo kita saling fastabiqul khairat, lalu kebaikan. Kemudian saling al-insanu al-fa'ul linnas, menjadi seseorang yang bermanfaat kepada orang lain. Mumpung bulan Ramadan. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian ketika kita sudah melaksanakan puasa dengan baik dalam segala rangkaiannya, maka tadi endingnya adalah menjadi insan yang bertakwa. Di sini ada 2 contoh, bukan 2 contoh, 2 ciri ketika orang tersebut menjaga ketakwaannya dan ingin nilai takwanya lebih banyak. Ada 2 sifat yang bisa kita lihat di dunia, yaitu yang pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu suka memberi atau suka berinfak tanpa diminta, dengan sendirinya dan ikhlas. Infak yang ini bisa mencapai level infaknya itu kemudian tidak ada pertimbangan apapun. Misalnya ada baju, misalnya ada infak, oh ini baju yang mungkin tidak saya pakai kemudian saya infakkan. Itu tidak, harus baju apa saja langsung diinfakkan, tidak ada pertimbangan dan sebagainya. Ini adalah level orang yang berinfak, salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa bahasanya itu loma gitu. Nah, orang yang cung-cungan, ya bisa dibilang dermawan. Seperti Rasulullah, dari riwayat mengatakan Rasulullah itu orang yang sangat dermawan, tetapi lebih terlihat dermawannya ketika masuk bulan Ramadan. Jadi semuanya yang dipunyai oleh Rasulullah diberikan kepada yang lain. Ya, mumpung bulan puasa, monggo kita amalkan salah satu hadis. Ketika kita memberi takjil kepada orang yang berpuasa, walaupun itu hanya sebuah kurma dan segelas air minum, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang puasa tersebut. Jadi monggo kalau yang buka puasa banyak, insya Allah pahala yang kita panen juga banyak. Di bulan Ramadan ini pahala minimal dilipat gandakan 700 kali. Jadi silakan monggo kita sarang-sarang untuk melaksanakan rangkaian ibadah puasa Ramadan. Yang kedua adalah cirinya orang yang pemaaf. Ya, orang yang pemaaf, tidak mudah marah. Ya. Hadisnya adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kita berkata baik, atau kalau tidak bisa maka kita diam. Juga ada hadis menyebutkan bahwasanya orang yang paling kuat bukan orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menahan amarah. Nah ini, ketika itu orang memaaf, maka korelasinya adalah orang tidak mudah marah. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi ketika puasa mau marah, diingat ini sorina, ini puasa. Jangan sampai pahala kita rusak. Pahala puasa itu bisa rusak, bisa batal. Kalau kita melaksanakan hal-hal yang merusak pahala puasa, mohon maaf misalnya hibah,
Kalau ghibah itu kan membicarakan orang lain, itu benar sesuatu yang benar, tetapi orang lainnya tidak ada, kita bicarakan, itu namanya ghibah. Tetapi kalau orangnya tidak ada, kita bicarakan, dan itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka namanya fitnah. Itu tidak baik semuanya. Kemudian orang yang riya, orang yang sombong dan sebagainya, ini merusak pahala puasa. Tetapi kalau itu membatalkan puasa dan konsekuensinya untuk mengganti di lain hari, berarti adalah sesuatu yang dilanggar secara rukunnya atau secara hukum puasanya. Minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, dan sebagainya, itu membatalkan puasa. Jadi ada dua tadi Bapak Ibu ciri-cirinya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah melaksanakan dan mencontohkan kepada para sahabat dan kaum muslim pada saat itu 3 amalan utama yang Rasulullah selalu kerjakan untuk menuju yang namanya tadi la'allakum tattaqun, yaitu yang pertama adalah meningkatkan sholat, tingkatan sholatnya ditingkatkan. Yang tadinya mungkin jamaahnya sholat maghrib ditingkatkan 5 kali sholatnya berjamaah. Kemudian yang tadinya mungkin sholat sunnahnya tidak dilaksanakan, sholat sunnahnya dilakukan. Sholat ba'diyah qobliyahnya, sholat tahiyatul masjidnya, sholat duhanya dan sebagainya itu dilaksanakan. Kenapa? Pahala orang melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah itu seperti melaksanakan sholat wajib. Bagaimana pahala sholat wajib? Ya pasti lebih besar Allah yang Maha Taala. Ya, jadi amalan Rasulullah meningkatkan untuk sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Sholat duha Bapak Ibu kemuliaannya luar biasa. Dibagi menjadi 3 fase sholat duha. Yang pertama adalah setelah 60 menit setelah subuh atau yang dinamakan sholat subuh. Ya, ada yang menyampaikan riwayat pahalanya seperti melaksanakan haji dan umroh. Itu sholat duha yang fase pertama. Yang kedua, ini di jam 8 sampai jam 9. Ini keutamaannya adalah ketika melaksanakan duha jam 8 sampai jam 9, yaitu terhindar dari bahaya, terhindar dari musibah. Kok misalnya kita di jalan qadarullah, di situ ada pohon tumbang, kita selalu istiqomah melaksanakan sholat duha di jam tersebut, qadarullah pohon tumbangnya itu tidak menimpa kita misalnya. Itu adalah salah satu keutamaan. Di fase yang ketiga di jam 10-11 itu keutamaannya adalah memperlancar rezeki. Jadi monggo kita sami-sami bersama-sama untuk melaksanakan tadi meningkatkan sholat. Yang kedua,